Pernah gak sih kepikiran kenapa kita itu kadang-kadang justru tertarik dengan hal-hal yang menurut kita itu sebetulnya menakutkan? Tahu kalian bahwa ternyata itu semua berasal dari psikologis kita sendiri. Dan itulah yang akan kita bahas pada video kali ini, The Psychology of Fear. Kita akan mulai dengan mempelajari psikologi ketakutan, memahami naluri dasar yang membuat jantung kita berdegup dengan kencang dan telapak tangan kita berkeringat dan basah. Kalau kita ngomong ketakutan ya, ketakutan itu sebetulnya bukan melulu soal film-film horor atau situasi di tengah malam atau kuburan, rumah sakit tua, rumah angker dan lain sebagainya, hal-hal yang membuat bulu kuduk kita itu merinding. Namun sebetulnya ketakutan itu adalah suatu emosi dasar yang ada di dalam setiap diri manusia. Dan faktanya di balik emosi tersebut sebetulnya terdapat suatu proses yang sangat kompleks terjadi dalam tubuh, seperti reaksi kimia dan perubahan hormon. Jadi apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam otak kita dan kenapa kita sampai bisa merasakan emosi ketakutan tersebut? Pernahkah kalian ketika menonton film horor atau berada dalam situasi yang mengerikan, kalian merasa jantung kalian berdegup dengan kencang, kalian merasa lebih aware terhadap situasi di sekitar kalian, keringat kalian mulai keluar, mungkin keringat dingin dan lain sebagainya. Sebetulnya semua proses itu semuanya berasal dari amigdala. Amigdala itu adalah salah satu bagian di dalam otak kita yang memiliki fungsi untuk mendeteksi apakah ada ancaman yang sedang terjadi pada diri kita. Dan amigdala juga berpengaruh besar dalam mempengaruhi emosi yang kita rasakan. Ketika amigdala ini menyimpulkan bahwa kita sedang berada dalam ancaman, maka amigdala akan mengirimkan sinyal kepada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian lain dari otak yang berfungsi untuk mengontrol automatic nervous system atau sistem saraf kita. Sistem saraf otomatis ini juga meliputi sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik, yang dimana masing-masing dari sistem saraf ini akan mempengaruhi reaksi kita terhadap ketakutan dan emosi tersebut. Ketika sistem saraf ini terstimulasi, maka tubuh akan mengeluarkan dua hormon, yaitu hormon kortisol dan hormon adrenalin. Kalian pernah mendengar istilah fight, flight, and freeze response? Ketiga reaksi ini adalah reaksi yang akan dikeluarkan tubuh ketika kita merasakan ancaman atau ketakutan. Dan seperti yang tadi saya katakan, sistem saraf simpatetik memiliki peran untuk menghasilkan respons fight or flight, sedangkan sistem saraf parasimpatetik berfungsi untuk menghasilkan respon freeze. Ketika fight or flight ini terpacu, maka tubuh kita secara tidak langsung akan merespon dengan cara yang pertama meningkatkan detak jantung. Hal ini untuk kita bersiap untuk melakukan tindakan, baik itu fight melawan atau kita flight kabur. Yang kedua adalah ketegangan otot akan meningkat. Hal ini dilakukan supaya tubuh kita bersiap untuk melakukan aktivitas fisik tersebut. Yang ketiga, pupil kita akan semakin lebar, dan ini secara tidak langsung dilakukan karena kita harus berantisipasi terhadap setiap hal yang terjadi. Yang keempat, semua hal ini akan dibarengi dengan pernafasan kita yang semakin cepat. Hal ini juga dilakukan secara tidak sadar untuk menambah asupan oksigen ke dalam tubuh kita. Keempat hal tadi akan mempersiapkan diri kita terhadap salah satu respon yang kita lakukan. Antara itu kita bersiap untuk melawan atau kita bersiap untuk kabur, fight or flight. Sedangkan freeze adalah salah satu respon yang cukup terpisah dari fight or flight. Mengapa demikian? Karena gejala yang terjadi justru bisa berkebalikan dari respon fight or flight. Yang pertama adalah otot kita mungkin sama akan merasakan ketegangan, namun bedanya adalah kita akan merasa lebih sulit untuk bergerak. Yang kedua, denyut jantung kita bisa saja bukan semakin cepat, namun semakin lambat. Yang ketiga, pernafasan kita justru bisa menjadi lebih lambat. Namun ada satu hal yang sama, yaitu pupil kita akan tetap melebar. Mengapa bisa terjadi hal seperti ini? Respon freeze didominasi oleh saraf parasimpatetik. Dan respon ini biasanya merupakan transisi ketika tubuh kita masih belum tahu apakah kita harus melakukan fight or flight. Sehingga terjadilah respons freeze di mana kita akan lebih cenderung untuk mengevaluasi kondisi dan menentukan mana yang lebih cocok untuk kita lakukan. Meskipun terkadang ada beberapa kondisi yang justru membuat kita tidak maju ke dalam proses fight ataupun flight, melainkan tubuh kita merespon dengan cara yang lain, yaitu mengakibatkan tonic immobility. Tonic immobility ini adalah suatu respons ketika tubuh justru memilih untuk diam, tidak bergerak, dan bahkan mungkin kita akan kehilangan kesadaran atau pingsan. Fakta menariknya adalah bahwa ternyata tonic immobility adalah salah satu respons tubuh yang terjadi ketika tubuh menilai bahwa melakukan fight atau melakukan flight justru tidak akan membuat kondisi ini menjadi lebih baik, sehingga tubuh akhirnya merespons untuk diam atau menjadi lumpuh, bahkan kolaps, tidak sadarkan diri. Setelah kita membahas ketakutan dari sisi saintifik, kita sekarang akan mencoba mencari tahu mengapa kita itu seringkali mencari sensasi yang kita rasakan ketakutan tersebut di dalam area yang dinamakan
horor. Tidak dapat dipungkiri bahwa horor saat ini telah menjadi salah satu dari entertainment yang sangat dicari-cari oleh manusia dan orang-orang. Namun pernahkah kalian berpikir, mengapa sesuatu yang membuat kita takut, yang membuat kita merasa tidak nyaman seperti horor, justru kita menggunakannya sebagai sesuatu yang entertain, yang menarik bagi diri kita? Sebetulnya terlepas dari rasa takut yang ditimbulkan ketika kita menonton film horor, sebetulnya yang terjadi adalah ketika kita menonton film horor dan ketakutan kita terpacu, maka seperti yang tadi dijelaskan sedikit, adrenalin kita itu akan terpacu, adrenalin kita akan keluar, dan justru hormon adrenalin inilah yang membuat kita ketagihan. Karena kita merasakan ada suatu sensasi yang sangat menyenangkan ketika adrenalin ini keluar. Selain hal tersebut, sebetulnya ada hal lain yang menyebabkan horor itu sangat menarik bagi kita manusia, yaitu karena sensasi horor itu sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang masih belum ketahui, hal-hal yang masih jauh di luar batas kemampuan kita. Sebagai manusia, kita itu selalu memiliki kecenderungan untuk ingin mencari tahu jawaban dan menyelidiki soal hal-hal yang tidak pernah kita ketahui. Itulah mengapa ketika kita sedang mengikuti suatu cerita seperti anime, film, game, atau hal-hal lainnya yang memiliki suatu alur, kita sangat benci ketika kita di spoiler, karena spoiler menghilangkan proses pencarian dan penyelidikan jawaban tersebut. Yang seharusnya kita ini sangat ingin menyelidiki dan mencari tahunya sendiri, justru kita didapatkan jawabannya oleh orang lain secara langsung, dan itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Misteri yang pada awalnya menarik bagi kita menjadi tidak seru lagi ketika kita sudah terkena spoiler. Sifat alami inilah yang membuat sesuatu yang bersifat supranatural atau horor merupakan sarana yang terbaik untuk melakukan eksplorasi. Mengapa? Karena sejak zaman dahulu kala, hal-hal supranatural dan horor sampai saat ini masih menjadi suatu misteri yang tidak pernah terpecahkan. Selanjutnya, ketika kita mencoba menelaah misteri tersebut, kita mencoba menjelidiki dan mencari jawabannya, otak kita akan melakukan suatu proses yang dinamakan imajinasi. Imajinasi manusia ini memainkan peran yang sangat kuat dalam hal ketakutan, karena dalam hal-hal yang berbau misteri atau sesuatu yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya, imajinasi ini cenderung akan menampilkan hal-hal yang sangat di luar ekspektasi dan bahkan menampilkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Dan hal itulah yang juga membuat horor ini sangat menarik bagi kita. Misteri yang tidak terpecahkan, rasa keingintahuan manusia yang tidak pernah terpuaskan, dan imajinasi manusia yang sangat liar inilah yang membuat media horor menjadi pelarian orang-orang dari kehidupan yang bisa dikatakan monoton. Semua hal tersebutlah yang membuat kita merasa seakan-akan berada dalam suatu roller coaster emosi yang sangat menarik. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang bersifat horor, akan ada momen di mana kita harus tenang dan berpikir. Akan ada momen ketika di mana kita harus tegang dan berantisipasi, dan akan ada momen ketika kita harus meluapkan ketakutan kita. Dan semua hal itu terjadi terus-menerus silih berganti tanpa kita mengetahui apa yang akan terjadi berikutnya, sehingga membuat pikiran kita akan terus-menerus terlibat dalam pertarungan antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Perubahan emosi yang bersifat sangat intens dan dinamis antara rasa ketakutan dan rasa kelegaan inilah yang membuat kita merasa puas ketika mengkonsumsi dan berhasil menyelesaikan media horor tersebut. And last but not least, horor adalah salah satu cara di mana kita dapat menaklukkan ketakutan kita, namun tetap berada dalam environment yang aman. Di sinilah kita juga akan mendapatkan suatu rasa achievement ketika kita berhasil menyelesaikan suatu media atau entertainment horor, karena kita berhasil menaklukkan ketakutan kita. Meskipun sebetulnya ketakutan tersebut hanyalah ketakutan semu, karena situasi yang kita rasakan bukanlah situasi yang benar-benar berbahaya, namun situasi bahaya yang dibuat-buat. Kita sudah mencoba menjawab secara saintifik maupun secara psikologis mengapa horor dan ketakutan itu sangat menarik bagi kita. Namun, apakah masih ada hal lain di balik semua itu? H.P. Lovecraft pernah mengatakan, "The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown." Kalau kita melihat dari sudut pandang evolusi manusia sejak dulu kala, rasa takut ini ternyata memiliki peran yang sangat besar dalam kelangsungan hidup manusia. Mengapa bisa demikian? Karena kalau tidak ada rasa takut ini, maka manusia mungkin sudah punah sejak dulu kala. Kalau kita tidak takut kelaparan, mungkin kita tidak akan mau makan. Kalau kita tidak takut sakit, mungkin kita tidak akan pernah mencoba menjaga kesehatan kita. Kalau kita tidak pernah takut untuk mati, mungkin kita tidak akan pernah mencoba untuk menjalani hidup kita semaksimal mungkin. Kalau kita lihat dari sana, sebetulnya rasa takut ini sudah ada dalam psikologis manusia sejak dulu kala.
sebagai naluri alamiah untuk bisa bertahan hidup. Namun semakin berkembangnya zaman, kita bisa melihat hidup manusia ini semakin lama semakin dipermudah, sehingga mungkin rasa takut yang dulu ada secara dalam akan semakin berkurang dari zaman ke zaman, karena kita mulai merasa hidup kita semakin nyaman daripada kehidupan yang sebelumnya. Dan dari sanalah sebetulnya kita memiliki naluri untuk kembali menjelajahi dan memahami rasa takut tersebut. Jadi singkat cerita, kita memicu kembali emosi ketakutan tersebut melalui hal-hal yang bersifat horor atau supranatural, yang seperti saya katakan tadi, dari dulu sampai sekarang tidak pernah kita temukan jawabannya dan masih menjadi sebuah misteri. Itu semua dapat kita kaitkan kembali melalui penjelasan yang dari awal tadi. Kita melatih respons fight or flight or freeze kita. Kita mulai melatih bagaimana cara otak kita berpikir untuk menyelesaikan masalah melalui imajinasi-imajinasi kita. Kita mulai mencari tahu, membangun rasa ingin tahu kita, dan lain sebagainya. Bahasa mudahnya, dengan kita mencoba memacu rasa takut kita dengan menggunakan media-media horor, kita akan mempersiapkan diri kita secara tidak langsung untuk menghadapi potensi ancaman yang mungkin terjadi ketika memang ancaman itu benar-benar suatu ancaman yang nyata dan bukan ancaman yang bersifat buatan. Saya sendiri juga punya suatu cerita ketika saya sejujurnya waktu kecil saya adalah orang yang sangat penakut dengan hal-hal yang berbau hantu atau horor. Ketika saya menghadapi suatu film horor, saya memilih untuk tidak melihat, menutup mata. Namun sebetulnya dalam hati saya sangat penasaran, apa sih horornya kayak gimana, hantunya seperti apa. Dan akhirnya ketika, kalau tidak salah, film pertama yang saya tonton adalah Paranormal Activity. Dan lucunya ketika setelah saya menonton film tersebut, yang ternyata di film tersebut tidak ada sosok hantunya sama sekali, saya merasa, oh, ternyata horor itu hanya seperti ini ya. Nah, dari sanalah mulai tergugah emosi saya untuk mencari tahu apakah memang sebuah horor itu hanya seperti ini. Dan setelah saya menonton semakin banyak film horor, justru sekarang saya menjadi orang yang jarang sekali merasa takut ketika menonton film horor. Bahkan kalau menonton film horor, kalau tidak di bioskop, saya tidak merasakan adrenalin yang seharusnya. Dan itulah sedikit pengalaman saya tentang bagaimana saya mulai mendalami perasaan ketakutan ini, yang ternyata justru menjadi adiksi tersendiri bagi diri saya. Kalau pengalaman kalian sendiri bagaimana? Atau mungkin kalian punya suatu rekomendasi film horor yang membuat kalian sangat takut? Mungkin kalian bisa coba tulis di kolom komentar, dan saya akan mencoba menonton film tersebut. Sekarang kita sudah mengetahui bagaimana psikologis kita dan pemikiran kita bekerja ketika kita mengkonsumsi suatu media yang bersifat horor. Namun tahukah kalian bahwa ternyata psikologis kita dan pemikiran kita juga sangat mudah ditipu, terutama ketika kita mendengarkan para motivator.